A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni, NIM 0104203091. Dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muhin, LCMA, Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama, takwa dan pergaulan yang baik. Yang kedua, perkataan baik atau diam. Yang ketiga, hadis tentang PUAC. Yang keempat, keutamaan malu. Dan yang kelima adalah perbuatan zalim. Yang pertama, saya di sini akan membahas mengenai takwa dan pergaulan yang baik. Kita diperintahkan bertakwa di mana saja, mengikutkan kejelekan dengan kebaikan dan berakhlak mulia. Yang mana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Abu Dzar, Zunub bin Du'adah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia mengatakan hadisnya itu hasan dalam berbagai naskah. Disebutkan bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1987 dan Ahmad 153. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Maksud dari hadis ini adalah bertakwa dan berakhlak mulia. Itulah yang paling menyebabkan banyak yang masuk surga. Jadi, takwa asalnya adalah menjadikan antara seorang hamba dan sesuatu yang ditakuti suatu penghalang, sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, murka, dan siksa Allah. Takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi maksiat. Namun, takwa yang sempurna, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan perkara subhat, juga mengerjakan perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi. Yang kedua adalah perkataan baik atau diam. 1. Sungguh beruntung orang yang banyak diam. Yang kedua, ucapannya dihitung sebagai makanan pokok. Yang ketiga, tidak semua yang kita ucapkan ada jawabannya. 4. Jawaban yang tidak disukai adalah diam. Yang kelima, sungguh mengherankan orang yang banyak berbuat aniaya, sementara meyakini bahwa ia akan mati. Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, seseorang mati karena tersandung lidahnya dan seseorang tidak mati karena tersandung kakinya. Tersandung mulutnya akan menambah pening kepalanya, sedangkan tersandung kakinya akan sembuh perlahan. Di mana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya atau hadis nomor 6474 dari Sal bin Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga sesuatu yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, kuberikan kepadanya jaminan masuk surga. Yang dimaksud dengan
Sesuatu yang ada di antara dua janggutnya adalah mulut, sedangkan sesuatu yang ada di antara dua kakinya adalah kemaluan. Jadi, dalam hadis ini, sebagaimana ulama berkata, seandainya kalian membelikan kertas untuk para malaikat yang mencatat amal kalian, niscaya kalian akan lebih banyak diam daripada berbicara. Yang ketiga adalah hadis tentang POAC. POAC terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah planning, kedua adalah organizing, ketiga adalah activating, keempat adalah controlling. Jadi di sini saya akan membahas mengenai planning dan activating. Planning baik akan menghasilkan laba yang baik. Tentu saja tidak cukup hanya planning tanpa diaktualisasikan. Planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapat hasil yang optimal. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan adalah A. Hasil yang ingin dicapai, B. Orang yang akan melakukan, C. Waktu dan skala prioritas, D. Dana atau modal. Jadi, perencanaan dibuat berdasarkan data yang terperinci dan angka yang konkret. Pengetahuan yang lengkap tentang realitas di lapangan, lalu memahami prioritas program dan sejauh mana kepentingannya. Lanjut, yang kedua adalah organizing, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat, yang memerintahkan dan mendorong pada kebaikan dan memerintahkan dan mendorong pada kejelekan. Orang yang menjaga dari kejelekan adalah orang yang dijaga Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seorang muslim harus mampu menegakkan fungsi sebagai khalifah dan semangat kerja sama antar manusia. Fungsi khalifah adalah menggalang kebaikan dan mencegah kejelekan. Jika dikaitkan dengan pengorganisasian, hadis ini mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Yang ketiga adalah controlling. Dari Zair bin Abdullah berkata, aku baiat pada Rasulullah untuk menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan saling menasihati sesama saudara sesama muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selayaknya manusia yang selalu khilaf atau salah atau juga alfa, maka diperlakukan adanya pengawasan baik dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun pengawasan dari orang lain, menasehati antara teman atau saudara lebih mudah daripada menasehati pemimpin atau atasan. Pengawasan dalam pandangan Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Sistem pengawasan yang baik tidak terlepas dari pemberian hukuman dan imbalan. Lanjut, di sini ada keutamaan malu. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut bahwa malu adalah sebagai bagian dari iman. Artinya, malu merupakan salah satu budi pekerti yang dituntut oleh umat Islam untuk dimiliki oleh setiap pemeluknya. Mengutip dari buku pendidikan akhlak berbais hadis arba'in
An-Nawawiyah karya Dr. Saifuddin Amin MA, rasa malu adalah suatu akhlak yang mendorong untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dan kurang memperhatikan haknya orang yang memiliki hak. Jadi, ajaran Islam menempatkan rasa malu sebagai bagian yang menyusun cabang keimanan seseorang, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya iman mempunyai 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan La ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Dan malu merupakan salah satu cabang iman. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 9. Selanjutnya adalah larangan berbuat zalim. Umat Islam telah dilarang untuk berbuat zalim agar tak merugikan dirinya dan orang lain. Hal ini juga telah diperingatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, yang artinya seseorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Dia tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang membebaskan seseorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.